Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, kita akan membuat alat yang sangat bermanfaat untuk kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil. Dan pada video kali ini, kita akan membuat alat yang bisa kita gunakan untuk bermacam-macam keperluan di motor ataupun mobil kita, dengan menggunakan botol bekas seperti ini. Jadi, untuk di video kali ini, kita nanti akan menggunakan botol bekas ini sebagai media untuk pembuatan alat yang akan berfungsi untuk beberapa macam keperluan di kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil. Dan nanti silahkan simak video ini sampai akhir biar teman-teman tahu alat apa sih yang akan kita buat dan seperti apa cara pembuatannya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain biar semua tahu. Oke, kita ke alat-alat dan bahan yang akan kita perlukan untuk membuat alat yang sangat berguna ini. Yang pertama kita butuhkan yaitu pentil ban seperti ini. Untuk pentil ini silahkan bisa gunakan pentil bekas ataupun baru. Di sini saya punya satu pentil yang masih baru dan akan kita buka untuk bagian dalamnya dengan menggunakan alat seperti ini ataupun menggunakan kawat juga bisa untuk pembukaan bagian dalamnya seperti ini, biar dia itu bolong seperti ini ya teman-teman, jadi tidak terhambat nanti untuk alirannya. Dan kemudian kita butuh juga dua seperti ini, jadi kita butuh tiga. Di sini saya yang bagian dua ataupun dua piece itu dia bekas, jadi nanti silahkan kalian pakai bekas gak apa-apa ataupun baru juga nggak masalah. Jadi kita butuh lagi itu selang seperti ini, kita butuh dua piece yang ukuran 30 cm. Di sini untuk diameternya itu 6 mm ataupun selang bangunan untuk yang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan yang ada di rumah saya. Kemudian kita butuh juga yang pendek seperti ini. Ini sekitar mungkin 20 cm, tapi pakai 10 cm juga nggak masalah. Nanti akan saya pendekkan untuk selang yang kecil ini. Untuk diameternya sama, masih 6 mm. Kemudian kita butuh yang panjang seperti ini. Ini nanti sekitar di 60 cm ataupun nanti bisa menyesuaikan untuk sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian kita butuh botol seperti ini. Nah, botol ini kita usahakan menggunakan botol yang dia kaku dan keras, jadi biar nggak gampang lembek. Ini saya menggunakan botol seperti ini ya, mereknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa contoh biar botolnya itu nggak gampang penyok ataupun kempes. Dan nanti kita gunakan juga untuk pompa galon seperti ini. Di sini saya menggunakan dua pompa galon. Yang satu ini pompa galon bekas yang dulu pernah saya pakai di video sebelumnya, dan di video kali ini saya pakai lagi. Kemudian saya pakai satu lagi ya teman-teman. Jadi kita pakai dua pompa galon. Jadi seperti ini untuk pompa galonnya. Untuk merek nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja atau cari yang menurut teman-teman bagus. Di sini saya menggunakan untuk dua ini, yang satu bekas itu awet sekali. Untuk satu piece-nya itu harga 25 ribuan kalau nggak salah. Ini saya gunakan dua, jadi 50.000 untuk pompa galonnya. Kemudian untuk alat-alat yang kita butuhkan, di sini saya menggunakan cutter. Cutter nanti silahkan kalian gunakan cutter seperti apa aja. Kemudian kita butuh tang seperti itu, tang lancip. Dan untuk satu lagi kita butuh bor. Untuk bor ini karena saya punyanya bor seperti ini yang saya buat di video sebelumnya, nanti saya gunakan aja. Untuk misalkan punya bor besar juga nggak masalah, ini hanya untuk melubangi aja nanti di bagian botol dan tutup botolnya. Dan saya cuma gunakan bor 12 volt ini yang saya bilang yang tadi saya buat untuk keperluan saya menggunakan. Dan itu tadi untuk alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Langsung aja ke pembuatannya. Oke, jadi untuk pembuatan alat ini, yang pertama kita lakukan yaitu melubangi untuk bagian tutup botolnya. Untuk tutup botol saya lubangi menggunakan bor. Ini saya gunakan bor yang kecil aja karena nanti akan saya besarkan menggunakan cutter. Ini saya bor dulu seperti ini. Misalkan teman-teman punya bor yang besar, langsung gunakan bor besar juga nggak masalah. Ini saya lubangi dulu untuk tanda. Kemudian untuk bagian botolnya silahkan kalian lubangi juga. Untuk posisinya usahakan sesuaikan dengan video ini ya, atau contoh dengan video ini, jadi dia agak naik. Kemudian setelah kita lubangi satu di bagian botolnya,
Kemudian kita lubangi lagi untuk di sebelahnya, jadi diberi jarak ya, biar nggak terlalu dekat. Kita lubangi lagi seperti ini. Jadi untuk lubang ini sebagai tanda dan untuk mempermudah nanti ketika lubangnya dibesarkan aja. Nah, ini sudah terlubangi semua ya teman-teman. Kemudian akan saya taruh dulu untuk bornya. Dan untuk lubang ini karena dia masih kecil, kita harus membesarkan supaya untuk pentil ini dia bisa masuk di bagian lubang ini untuk ditutup dan di bagian botolnya. Ini untuk pelubangannya akan saya timelapse saja biar cepat. Oke, jadi ini untuk lubangnya sudah sesuai ya, atau sudah cukup untuk memasukkan pentil ban motornya. Jadi kita buka aja untuk bagian tutupnya, kemudian kita pasang pentil ban motornya. Jadi untuk pemasangannya kita buka dulu untuk bautnya, kemudian nanti kita kasih sealnya ya. Di sini ada 2 seal, dibalik dulu ya biar rata. Jadi seperti ini, jangan sampai keliru ya. Kita pelan-pelan aja untuk tutorial di video kali ini biar teman-teman jelas. Oke, untuk pemasangnya seperti ini. Jadi dia yang rata itu kena tutup, kemudian yang bagian ini juga sama, untuk yang rata juga kena tutupnya. Kemudian kita pasang untuk ringnya. Ringnya itu seperti pada video ya teman-teman, pemasangannya. Kemudian kita kunci menggunakan murnya. Untuk mur di sini kita pasang satu juga nggak masalah. Yang penting untuk pemasangannya itu benar-benar kencang dan rapat, jangan sampai dia itu bocor. Karena kalau bocor nanti akan mempengaruhi pada alat yang akan kita buat di video kali ini. Oke, jadi kita kencangkan dulu menggunakan tang sambil kita putar-putar seperti ini sampai dia benar-benar kencang dan rapat. Nah, ini sudah kencang ya. Nanti kalian pastikan aja jangan sampai udara itu bisa keluar ataupun masuk ataupun bocor ya. Nah, setelah seperti ini sudah selesai untuk pelubangannya, dan kemudian kita pasang untuk selangnya. Ini selang yang kecil tadi kita pasang di sini, tapi nanti akan saya potong ya untuk selangnya. Ini terlalu panjang, nanti kita pakai sekitar 10 cm aja. Kemudian kita tancapkan seperti ini. Jadi untuk selangnya karena saya pakai selang bekas, dia agak keras ya, untuk memasukkan ke bagian pentilnya itu agak susah. Nanti kalau misalkan kalian pakai selang yang masih agak lentur itu lebih baik dan lebih mudah untuk pemasangannya. Dan kemudian kita pasang untuk pentil yang ada di bagian botolnya. Jadi untuk pemasangannya sama saja, cuman di sini ada trik khusus ya untuk pemasangan di bagian dalamnya, karena dia kan agak susah. Kita masukkan seperti ini. Jadi ketika kita masukkan seperti ini, dia pasti akan susah untuk dimasukkan ke bagian lubang yang kecil ini, karena dia itu ngepres sekali ya. Saya tadi melubanginya itu bener-bener ngepas, jadi nggak ada longgar. Nah, ini untuk pemasangannya pasti akan susah seperti ini kalau kita nggak tahu triknya, dan pasti akan nyerah karena dia pasti akan lepas-lepas terus seperti ini. Nah, untuk caranya itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kita posisikan aja lubangnya sesuai seperti ini. Kemudian kita ambil tang yang lancip ini, kita capit. Nah, setelah kita capit, ujungnya kita masukkan, kemudian kita arahkan aja ke bagian lubangnya, kemudian kita tekan. Nah, mudah kan kalau caranya seperti ini. Jadi kemudian kita pasang juga untuk sealnya dan ring, jangan lupa ya untuk mengunci ini biar sealnya itu rapat. Kemudian kita pakai murnya. Untuk murnya sesuai pada tutup tadi, kita kencangkan sampai benar-benar kencang sekali dan tidak ada kebocoran. Jadi kita kencangkan aja seperti ini. Kemudian kalau misalkan tangan kita udah nggak kuat, kita pakai tang seperti ini untuk mengencangkan. Jadi kita kencangkan aja, kemudian kita pastikan dia sudah rapat, tidak ada kebocoran di bagian sealnya ini. Kemudian untuk lubang satunya juga sama saja. Oke, ini udah kepasang semua untuk pentil di bagian kanan dan kiri, atau kedua pentil ini udah kepasang. Kemudian kita bisa memasang di bagian tutupnya. Jadi tutupnya kita langsung pasang aja seperti ini.
Jadi nanti kita potong untuk di selang yang bagian dalam itu biar nggak terlalu panjang. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian setelah semua selesai seperti ini, nah kita lanjut untuk pemasangan selang yang lain. Jadi selang yang sudah kita siapkan tadi itu kan ada 3 ya, sudah, dan 4 maksud saya, ada 3 lagi. Dan kemudian kita siapkan juga untuk pompa galonnya, 2 pompa galon yang akan kita pakai. Jadi untuk pompa galon ini kita langsung pasangi aja untuk di selangnya. Jadi kita ambil selangnya, kemudian nanti kita pasang di bagian bawah dari pompa galon ini. Untuk selangnya yang kita pakai itu nanti ada yang 30 sentian dan kemudian yang 60 cm ini. Ini yang 60 cm saya pasang dulu aja biar lebih mudah ya. Ini untuk selangnya, karena yang saya bilang tadi dia udah agak keras karena sudah sering saya pakai untuk bermacam-macam keperluan di video-video saya dan di rumah juga saya pakai. Jadi si karetnya ini atau selangnya ini udah mulai mengeras. Nanti kalian bisa menggunakan selang yang baru ya. Dan kemudian untuk selang yang pendek-pendek seperti yang saya bilang tadi, kita pasang aja ke bagian pompa galonnya. Untuk masing-masing pompa galon kita pasang satu persatu. Nah, ini untuk selangnya yang satu masih agak baru ya. Jadi dia masih agak putih warnanya, yang tadi itu udah agak kuning. Nah, untuk pemasangannya silahkan nanti pasang sampai benar-benar kencang. Jangan sampai mudah lepas ataupun nanti ada kebocoran. Karena kalau ada kebocoran seperti yang saya bilang itu pasti akan berpengaruh di performa alat yang akan kita buat nanti atau alat ini ya. Nah, setelah itu kita pasang ke bagian botolnya atau botol yang sudah kita pasang pentil tadi. Kita pasang seperti ini sampai benar-benar rapat dan kencang. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu masuk ya. Yang penting itu dia sudah kencang aja, nggak gampang lepas, itu sudah cukup. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang satu juga akan saya pasang seperti ini. Untuk pemasangannya cukup mudah dan bisa teman-teman tiru di rumah untuk caranya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang semua untuk kedua selangnya dan pompa galonnya. Jadi untuk alatnya seperti ini. Jadi alat ini nanti kita gunakan untuk gurah mesin juga bisa, sedot bensin di mobil atau motor kalian juga bisa, ataupun sedot oli karena ini sudah multifungsi ya. Dan untuk mesinnya juga 2. Itu nanti akan kita coba juga seperti apa untuk kekuatan dari 2 pompa ini, karena yang dulu kita pernah bikin 1 pompa dan di video kali ini kita bikin 2 pompa dengan botol yang cukup besar seperti ini. Dan untuk 1 pompa yang pakai botol besar biasanya itu akan ngempos ataupun tidak kuat untuk pom vakumannya. Di video sebelumnya saya sudah pernah bikin juga untuk 1 pompa dan dengan botol yang besar itu tidak terlalu bagus ya. Di video kali ini kita akan coba seperti apa jika kita menggunakan 2 pompa tapi botolnya besar. Dan nanti akan kita coba seperti apa untuk hasilnya. Jadi seperti itu untuk cara pembuatannya. Oke, kita lanjut ke pengetesannya. Jadi kita akan tes alat yang telah kita buat tadi, alat yang berfungsi untuk gurah mesin mobil atau motor, kemudian sedot bensin, sedot oli juga bisa. Jadi multifungsi, dan nanti akan kita cari tahu juga atau kita contohkan untuk fitur-fiturnya seperti apa di alat ini, karena ini nanti bisa multifungsi ya dan bisa beberapa cara kita gunakan. Kemudian saya siapkan ini untuk pengetesannya, ini dia air sabun ya, biar nanti teman-teman bisa lihat untuk daya vakumnya seperti apa atau daya sedotnya seperti apa. Kita nyalakan dulu kedua pompanya seperti ini, kemudian langsung kita arahkan aja ke bagian air sabunnya ini. Nah, silahkan kalian simak ya, benar-benar dilihat untuk pom vakumannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, itu sangat kencang sekali, dan kita lihat seberapa cepat dia menyedot air sabun yang ada di wadah ini. Dan untuk botolnya dia itu juga sangat kuat dan tidak kempes untuk menyedot segitu banyak ya. Ini lumayan banyak
nanti ketika kalian gunakan alat ini untuk memvakum bensin ataupun oli, pasti akan kencang seperti ini. Oke, ini udah langsung kesedot ya, cepat banget. Dan kemudian kita matikan karena sudah tersedot semua atau tervakum semua untuk cairan sabun ini tadi. Nah, bisa dilihat ya di situ. Dia langsung penuh dan sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan alat ini untuk vakum misalkan cairan gurah itu akan sangat cepat, ataupun malah nanti kita akan gunakan untuk oli ya, karena kan oli itu agak kental. Ini pasti akan sangat bagus untuk vakum oli. Oke, jadi seperti tadi untuk cara pembuatan alat yang sangat berguna untuk kendaraan kita, yaitu untuk alat gurah, untuk sedot bensin, sedot oli itu juga bisa. Nanti untuk keperluan, misalkan keperluan rumah juga nggak masalah sih ini ya, karena untuk pemvakumannya atau sedotannya itu kuat sekali dengan menggunakan 2 pompa galon seperti ini. Dan untuk cara kerjanya, dari 2 pompa galon ini dia otomatis akan memvakum di bagian botol. Karena di bagian botol ini adanya cuma selang, 1 selang ini, otomatis yang akan kita sedot itu akan masuk ke bagian botol dan otomatis tervakum menggunakan 2 alat ini. Karena 2 alat ini pemvakumannya double dan kencang, otomatis daya sedot atau daya vakum di alat gurah ini sangat kencang ya teman-teman. Jadi 2 kali lipat. Jadi seperti tadi untuk cara kerjanya dari alat gurah yang kita buat kali ini, dan kita upgrade dari yang dulu. Dan di alat ini kita bisa menggunakan 2 cara ataupun 2 mode. Misalkan kita cuma pakai untuk sedot bensin aja, kita bisa gunakan 1 alat dengan mencopot seperti ini. 1 selang kita copot, kemudian kita tutup di pentilnya ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita gunakan untuk pemvakuman yang mudah-mudah aja, mungkin masih bisa ya. Misalkan nggak terlalu butuh pemvakuman yang kuat, kita cuma butuh misalkan vakum bensin ataupun gurah, itu juga bisa cuman 1 alat seperti aja. Kalau misalkan oli itu nanti bisa pakai 2, dan alat ini bisa kita gunakan untuk gurah mesin, sedot bensin ataupun sedot oli di motor ataupun mobil kita. Besok akan kita praktekkan untuk caranya ini atau alatnya ini yang telah kita buat ini seperti apa. Dengan hanya 50 ribuan kita sudah bisa membuat alat seperti ini ya, untuk daya vakum yang sangat kuat. Beda sekali dari alat yang dulu kita buat. Jadi ini 2 kali lipat dan untuk kapasitasnya juga lebih besar ya. Jadi sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.